Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh masantri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa telah memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan, mulai dari kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan, dan juga kesehatan utamanya, dan juga kenikmatan yang terbesar buat kita semua berupa nikmat iman dan Islam kita. Marilah kita syukuri seluruh pemberian Allah subhanahu wa ta'ala dengan tetap meningkatkan sekaligus berusaha memahami ayat-ayatnya, sehingga keyakinan kita semakin hari semakin kuat, amaliyah kita semakin hari semakin meningkat. Seluruh masantri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau pekan kemarin kita telah membahas dari kitab Qurratul Uyun ini tentang apa yang akan disampaikan di dalam kitab Qurratul Uyun ini, mulai dari etika meminang, etika dalam menentukan hari untuk pelaksanaan pernikahan, dan juga etika bersenggama, serta bagaimana menentukan hari-hari yang baik untuk pelaksanaan walimatul urus. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hukum dari pernikahan itu sendiri. Langsung saja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innan nikaha ta'darihi al-ahkam al-khamsah. Ketahuilah bahwa nikah itu tidak terlepas dari 5 hukum pernikahan itu sendiri. Yakunu wajiban. Yang pertama adalah hukumnya wajib bagi seseorang, wajib. Wadzalika fi haqqi. Yang demikian itu artinya hukum wajib itu fi haqqi man, ing dalem hae wong, haknya orang, roja'an nasla, yang sudah sangat menginginkan keturunan, mengharapkan keturunan, wa yakhafu az-zina, dan dirinya takut jatuh ke dalam perbuatan zina, bitarkihi, seandainya meninggalkan pernikahan, maka hukum pernikahannya itu sudah wajib. Raghiba fi amla, baik perbuatan itu disukai maupun tidak disukai, hukumnya sudah wajib jika seseorang itu sudah sangat menginginkan untuk mendapatkan keturunan. Walau qata'ahu an ibadatin ghairu wajibatin, dan senajan meskipun dia harus memutuskan ibadah yang tidak wajib. Jadi dengan pelaksanaan pernikahan ini kemudian dia bisa meninggalkan perbuatan yang tidak wajib. Hukum pertama pernikahan adalah wajib. Yang kedua, wa yakunu makruhan,
Yang kedua adalah hukumnya makruh, tidak dibenarkan, disengit, tidak dianjurkan. Ini hukum makruh. Wadzalika fi haqqi man la raghiba lahu. Wadzalika hukum makruh yang demikian itu fi haqqi man, ini bagi orang la raghibatan lahu, yang tidak demen, yang tidak suka, yang tidak senang dengan pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Fihi walayarju nasalan, dan dia juga tidak mengharapkan keturunan. Jadi orang yang belum mengharapkan keturunan dan dia sendiri juga tidak senang dengan melakukan pernikahan itu, maka hukumnya adalah makruh, tidak dibenarkan. Wa yaqta'uhu an ibadati ghairi wajibatin, dan sekaligus dia akan memutuskan dari ibadah yang tidak wajib. Kemudian hukum yang ketiga, wa yakunu mubahan, wa yakunu lan ono apa nikah iku, ono iku mubahan, jadi hukumnya mubah, artinya boleh. Bagi siapa hukum mubah ini? Wa dzalika fi haqqi malam yahifuz zina, yaitu adalah mubah hukumnya itu bagi orang yang tidak takut melakukan zina, walam yarju nasalan, dan juga tidak punya keinginan untuk punya keturunan, walam yaqta'uhu, dan juga tidak akan memutuskan amaliyah an ibadati ghairi wajibah, amaliyah yang tidak diwajibkan. Jadi hukum bagi orang yang tidak takut melaksanakan zina dan tidak takut dan tidak ingin untuk punya keturunan, maka ini hukumnya adalah mubah. Wa yakunu muharraman, sedangkan hukum yang kelima adalah haram. Hukum pernikahan yang kelima adalah haram. Wa dzalika fi haqqi ma yadhurru bil mar'ati. Wa dzalika, hukum nikah yang haram itu fi haqqi man, bagi haknya orang-orang yang mayadzurru bil mar'ah, orang yang sengaja ingin membuat bahaya, ingin mencelakakan istrinya. Jadi orang yang nikahnya itu ingin melukai, ingin membahayakan istrinya, itu hukumnya haram. Bi'adami wad'i au nafaqati, artinya tanpa melakukan wad'i, tanpa melakukan persetubuhan. Jadi punya keinginan nikah, tetapi keinginannya itu hanya untuk melukai atau bahkan untuk membahayakan atau untuk membunuh sang istri, maka ini hukumnya adalah haram. Dan di antara tanda-tandanya adalah dia tidak mau melakukan persetubuhan dengan istrinya. Au nafaqatin, atau juga tidak memberi nafkah kepada istrinya, tidak memberi belanja kepada istrinya. Nah, ini hukumnya jadi haram pernikahan itu. Au kasbin muharramin, atau menikah dengan niatan akan bekerja di tempat yang haram. Jadi ingin menikah
supaya dengan pernikahan itu mempermudah jalannya pekerjaan yang haram. Misalnya. Ini jadi haram hukum nikahnya. Walau li rohibin lam yakhsha anatan. Meskipun bagi orang yang suka melakukan pernikahan itu. Tetapi kalau niatannya sudah salah, seperti tadi, ingin melukai istri, ingin membahayakan istri, tidak mau mensetubuhinya, tidak mau menggaulinya, tidak mau memberi nafkah, dan bahkan ingin bekerja di tempat yang haram, maka hukum nikahnya itu adalah haram. Walau li rohibin, meskipun dia punya keinginan untuk melakukan nikah, tapi niatannya tadi niatan yang jahat, yang salah. Lam yakhsha anatan, dan sementara dia tidak takut melakukan perzinaan. Ini hukumnya jadi haram. Wahada at-taqsim, dan pembagian ini, 5 pembagian hukum pernikahan ini, yajri mithlahu fi al-mar'ah. Ini berlaku juga bagi seorang perempuan. Jadi wajib, makruh, mubah, haram, dan satu lagi, jadi wajib, makruh, mubah, dan haram. Wadzalika fi'il mar'ah. Wa hadha taqsim yajmi fil mar'ah. Wa zada Ibnu Urfah wajan akhar fi wujubihi 'alaiha. Kita ulang sekali lagi. Yang pertama adalah wajib fi haqqi marraja'an nasla wa yakhafu az-zina bitarki. Walaupun akan wajib. Wa yakunu makruhan. Yang kedua adalah makruh. Fi wala yarjuna salan wa qata'u ibadatin wa yakunu mubahan. Yang ketiga adalah mubah. Wa huwa fi haqqi man lam yakhifu az-zina wa lam yarju nasalan wa lam yaqta'uhu an ibadati ghairi wajib. Wa yakunu muharraman. Yang keempat adalah haram. Wa fi haqqi ma yadru bil mar'ah bi adami wati au nafaqatin au kasbi muharramin walau liraghibin lam yakhsha anatan. Wa hadha taqsim, pembagian 4 tadi itu yajri mithlah, berlaku juga bagi seorang perempuan. Wazada, dan tambah satu lagi, urfatu wajhan akhar fi wujubihi 'alaiha, sebagai prasyarat atas wajibnya menikah seorang perempuan. Wa huwa ajzaha, jadi tambahan kewajiban bagi perempuan untuk melaksanakan pernikahan adalah karena lemahnya dia, kesendiriannya, angkuwatiha, untuk melangsungkan kehidupannya, wa'adamu satriha bighairiha, dan tidak adanya benteng, tidak adanya orang yang melindunginya. Wa ila hadhil aqsam al-khamsah, dan oleh karenanya pembagian yang 5 ini, asyara al-alamah al-jidari, telah mengisyaratkan. Al-alamah al-jidari rahimahullah biqaulihi.
Jadi ulama Al-Jidari rahimahullah telah menyebutkan di dalam nadhomannya, wa wajibun 'alal ladzi yahshajina tazawwaj bi kulli halin amakana. Lan wajib alal ladzi ing atase wong yahsaz zina, orang yang takut jatuh ke dalam zina, takut melaksanakan zina. Tazawwaj, maka menikahlah, bikulli halin, dalam keadaan apapun, dalam keadaan tertentu, amkana, keadaan yang memungkinkan, kapan saja memungkinkan. Ini sudah harus melaksanakan pernikahan. Wazida fin nisa'i faqdul mali, terlebih lagi bagi seorang perempuan, faqdul mali, yang sama sekali tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki harta benda, walaysa munfiqun siwar rijal, dan tidak ada yang memberi nafkah kecuali seorang laki-laki. Maka bagi seorang perempuan yang tidak memiliki harta benda, tidak memiliki orang yang menanggungnya, maka wajib baginya untuk melaksanakan pernikahan itu, supaya ada orang yang memberi nafkah sekaligus orang yang mengayominya. Wa fi dhiya'i wajibin wan nafaqata minal khabithi hurmatun muttafaqah. Dan di dalam menghilangkan hal yang wajib, wan nafaqah minal khabith, dan memberikan nafkah dari barang yang haram, sing jember, yang haram, ini menghapuskan kewajiban dari pelaksanaan nikah itu sendiri. Wan nafaqatu minal khabithi hurmatan muttafaqah. Ini secara umum diharamkan pelaksanaan pernikahan itu kalau didasarkan pada pemberian nafkah yang khabith, nafkah yang kotor, nafkah yang haram. Liraghibin aurajinas liyungdabu, bagi orang yang sudah suka melaksanakan pernikahan atau mengharapkan keturunan, maka disunahkan melaksanakan pernikahan itu. Disunahkan. Jadi hukum yang kedua, sunnah. Wa in bihi yudhayya'u ma la yajibu, dan senajan dengan pernikahan itu kemudian akan menghilangkan amalia yang tidak diwajibkan. Wa yukrahu in bihi yadhayya'un an-naflu wa laysa fihi rahbatun au naslun. Dan juga dimakruhkan bagi orang yang kemudian meninggalkan perkara yang disunahkan sementara dirinya tidak suka, tidak ingin melakukan pernikahan, dan juga belum punya keinginan untuk mendapatkan keturunan. Ini dimakruhkan. Wa inin tafa ma yaqtadi hukman madha,
jazan nikaha bisawi al-murtada. Dan jika hilang apa yang menjadi hukum dari apa yang telah lalu itu, maka nikah itu diperbolehkan, dimubahkan bisawi al-murtada. Jadi orang yang punya keinginan untuk mendapatkan keturunan dan juga sudah ingin melakukan pernikahan itu, maka dibolehkan untuk melaksanakan pernikahan itu. Artinya bahwa seseorang yang takut jatuh ke dalam zina tetapi dirinya belum punya keinginan untuk mendapatkan keturunan, maka hukum pernikahan itu menjadi mubah. Wahtalafa halin nikahu afdalu. Wahtalafa mongko beda pendapat. Halin nikahu afdalu wattakhalla lil ibadati afdal. Ada perbedaan mendasar. Apakah nikah itu lebih utama daripada jungkung, daripada beribadah, tekun beribadah sendirian? Warrajih, pendapat yang kuatnya adalah innal afdal, yang lebih utama adalah al-jam'u bainahuma, mengumpulkan dua keadaan itu, ya menikah sekaligus juga jungkung ibadah, melakukan pernikahan sekaligus juga ibadahnya tetap kuat, digabung di antara keduanya dan tidak perlu dipisahkan. Li'annan nikaha, krana sak temene nikah iku laisa mani'an, bukan merupakan perkara yang menjadi pencegah, penghalang, mina at-takhalla lil ibadati, untuk melaksanakan ibadah, tekun beribadah. Jadi pernikahan bukanlah penghalang bagi kekhusyuan ibadah. Waqat taqarrara, lan temen-temen wis taqarrara, ditetepake, inna arkanan nikahi, sak temene pira-pira rukune nikah iku khamsatun, ana 5. Jadi rukun dari pernikahan itu ada 5 macam. Al-aqidani, yang pertama adalah 2 aqid, 2 orang yang melakukan akad nikah. Siapa 2 orang yang melaksanakan akad nikah? Orang yang menikahkan dan orang yang dinikahkan. Siapa itu? Wali dan zauj. Wali dan seorang suami harus ada. Jadi orang yang memasrahkan
orang yang memasrahkan dan orang yang menerima. Jadi al-aqidani, dua orang yang melakukan perjanjian. Siapa mereka? Wali dan suami. Jadi pengantin laki-laki. Wal ma'qudu alaihima, dan juga yang harus ada orang yang diserahkan, ma'qud, orang yang diserahkan oleh keduanya, oleh orang yang menyerahkan dan orang yang menerimanya. Siapa yang diserahkan itu? Ma huwa man hiya al-ma'qud. Siapa yang diserahkan itu? Wahuma az-zaujah. Jadi istri atau pengantin perempuan itu juga harus ada. Jadi tidak mungkin seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain sementara sesuatunya itu sendiri tidak ada. Maka jadi batal adanya. Oleh karenanya harus ada wali, harus ada pengantin laki-laki, dan sekaligus yang ketiga harus ada pengantin perempuan. Kemudian was-shadaqatu, dan juga harus ada maharnya. Mahar, tukon, mahar, itu juga harus ada. Nason kama fi nikahi at-tasmiyati au hukman, secara jelas. Jadi sedekah atau mahar tadi itu diterimakan secara langsung, secara dijelaskan. Fi nikahi at-tasmiyah, disebutkan maharnya tadi itu. Au hukman kama fi nikahi at-tafwid, atau juga sedekahnya tadi itu, maharnya tadi itu diserahkan di saat sihah, di saat apa itu? Di saat ikrarnya, di saat sihahnya, wasyagha, diserahkan, diterimakan di saat akad nikah. Jadi ada sihahnya, ada takrirnya, ada ucapannya. Jadi tidak boleh akad nikah itu dengan cara diam-diaman, itu jangan cara diam. Jadi harus diikrarkan. Jadi yang satu adalah menyerahkan, kemudian yang satu menerima. Harus ada sihahnya. Maka di dalam nadhomannya disebutkan wal mahru was-sighatu waz-zaujani summa al-waliyu jumlatul arkani. Jadi ada mahar yang diserahkan, was-sighah, takrirnya, ucapan serah terimanya itu. Waz-zaujani, ada pengantin laki-laki dan sekaligus pengantin perempuannya. Tsummal wali, yang kelima harus ada walinya. Mahar, sighah, dua pengantin laki-laki perempuannya, dan kemudian wali. Jumlatal arkani, 5 hal ini merupakan jumlah dari rukun nikah itu sendiri. Lakin qala al-Khattab, tetapi ini wis dawuh sapa Imam Khattab rahimahullah, adz-dzahiru inna zauja waz-zaujati ruknani. Sing pertelo yang jelas bahwa pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ini dua rukun. Jadi dua rukun merupakan syarat
rukun yang harus ada di dalam nikah. Li'anna haqiqatan nikah innama tujadu bihima. Karena sak temene nikah, hakikat dari pernikahan itu ada karena adanya keduanya. Jadi tanpa ada keduanya maka tidak akan sah pernikahan itu. Wal wali wassighah syartani. Sementara wali dan sighah itu merupakan syarat, bukan rukun. Jadi rukunnya cukup 2 orang temanten itu. Itu kata qala al-Khattab, Imam al-Khattab. Aili khurujihima. Tegese li khurujihima. Kanggo ngedalake antara keduanya, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, angdatin nikah, saking zatin nikah. Wa ammas shadaqatu wasyuhudu fala yambaghi addahuma minal arkani wala minasyuruti liwujudin nikah bidunihima. Sementara yang namanya mahar, wa ammas syadaqah, mahar, wasyuhud, dan 2 orang saksi, fala yambaghi, maka ora prayoga adahuma, tanpa anane karone. Jadi tidak dibenarkan keduanya tidak ada, harus ada mahar dan 2 orang saksi. Minal arkani, saking rukunin nikah. Wala minasyuruti, lan ora anane saka syarat liwujudin nikah, krana wujude pernikahan bidunihima, tanpa karone mahar lan paseksen loro, 2 saksi. Li'anna al-madar, krana sak temene bahayane tanpa anane mahar lan 2 orang saksi itu isqata as-sadaqata wat dukhuli wat dukhulu bila syuhudin. Maka tanpa adanya mahar dan juga tanpa adanya 2 orang saksi, maka akan menjadi batal, menjadi tidak sah pernikahan itu. Jadi prasyarat sebagai 2 orang saksi itu harus ada di dalam pernikahan. Baik, seluruh mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat, jaga sehat, dan mari kita akhiri perjumpaan kita dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.